Masih di masalah transportasi, kali ini kita akan membahas mengenai masalah uji optimalitas dengan menggunakan metode stepping stone. Inti dari penggunaan metode stepping stone yaitu kita ingin menentukan kotak kosong yang mana yang mungkin bisa menurunkan biaya atau bisa memberikan solusi optimal dari masalah yang kita. Nah, di sini cara menentukannya yaitu yang pertama kita tentukan dulu, kita hitung delta F untuk setiap kotak kosong dengan menggeser satu satuan alokasi mengikuti suatu lintasan tertutup. Ya. Kemudian adanya lintasan tertutup untuk setiap kotak kosong ini dijamin apabila PFB-nya ini tidak merosot. Ya. Nah, kemudian lintasan tertutup dimulai dari kotak kosong, lalu melangkah melalui kotak-kotak isi yang dianggap sebagai batu loncatan. Akibatnya, kita akan memperoleh nilai kemungkinan dari kotak yang kosong. Jika masih ada yang bernilai positif di situ, berarti tabel masih belum optimal. Nah, ini adalah artinya kita cari CIJ aksen. Apabila CIJ aksen masih bernilai positif, maka kita katakan bahwa tabel masih belum optimal. Metode stepping stone ini adalah metode uji optimalitas yang kita lakukan. Kita akan mengetahui apakah tabel ini sudah optimal atau. Nah, ini adalah kasus di mana kita bisa menentukan tabel awal dengan menggunakan metode CIJ terkecil. Nah, ingat bahwa metode stepping stone yaitu kita ingin menentukan delta F dari kotak kosong, ya. Jadi kita lakukan analisis kotak kosong atau kotak yang belum berisi, kita mencari delta F, di mana delta F adalah F bar dikurangi dengan F. Nah, F bar ini apa? F bar adalah nilai dari fungsi tujuan setelah dilakukan perubahan alokasi, ya, alokasi. Nah, sedangkan F sendiri yaitu nilai fungsi tujuan asli, fungsi tujuan dari tabel awal. Nah, oke. Nah, di sini kita memiliki kotak kosong, yaitu kita punya kotak kosong ini, dan ini. Kita punya 4 kotak kosong di situ. Nah, kita ingin mengetahui kotak kosong ini apakah sudah optimal atau belum dengan cara kita mencari delta F-nya. Nah, perubahan alokasi ini bisa kita lakukan dengan cara simulasi pengisian kotak kosong dengan satu satuan barang yang akan berakibat pengurangan dari kotak-kotak yang terisi. Nah, misalkan di sini kita ingin mengetahui delta F untuk kotak 22. Oke. Maka delta F untuk kotak 22, seandainya di sini kita isi satu satuan barang, ya, maka di sini akan berkurang 1, di sini akan bertambah 1, di sini akan berkurang satu satuan barang. Oke. Nah, kita hitung cost-nya di sini. Kita delta F ini sama saja menghitung cost pemindahan satuan barang ke kotak yang kosong. Jadi di sini kita akan memiliki cost sebanyak bertambah 5, kemudian akan berkurang 15, ya, akan bertambah 8, dan akan berkurang sebanyak 5 di sini. Sehingga kita memiliki delta F sama dengan berapa di sini? Ya, sama dengan min 7, ya. Kemudian untuk kotak yang kotak 1 D3, oke, delta F kita hitung. Kotak 1 D3 kita bisa menentukan lintasan tertutup, seandainya di sini bertambah 1, maka di sini akan berkurang 1, di sini akan bertambah 1, kemudian di sini akan berkurang 1, sehingga delta F-nya bisa kita hitung akan bertambah cosnya sebanyak 6, akan berkurang cosnya sebanyak 3, akan bertambah cosnya sebanyak 15, dan akan berkurang cosnya sebanyak 8. Sehingga di sini kalau kita hitung cos delta F-nya sama dengan 10, ya.
Kemudian kita coba menghitung untuk kotak 32, yaitu delta F-nya sama dengan, ya kotak 32 berarti jalur tertutupnya, yaitu kita punya ini, dan ini. Sehingga di sini akan bertambah 9, akan berkurang sebanyak 5, akan bertambah sebanyak 8, dan akan berkurang sebanyak 3. Sehingga di sini kita punya di sini sama dengan 9, ya. Kemudian kita hitung kotak K44, maka kita punya delta F sama dengan K44, berarti kita punya di sini lintasan tertutupnya adalah ini, dan ini. Maka di sini kita punya delta F sama dengan 4, akan berkurang 3, akan bertambah 15, dan akan berkurang sebanyak 3. Sehingga di sini akan sama dengan 13, ya. Nah, karena di sini konsep dari stepping stone yaitu kita akan memilih CIJ yang positif, di mana CIJ aksen sama dengan min delta F, maka di sini kita punya CIJ aksen yang positif yaitu CIJ untuk C22 aksen yang positif, jadi sama dengan 7. Berarti kalau kita hitung di sini kita punya C22 sama dengan 7, kemudian C13 aksen ya di sini aksen sama dengan min 10, kemudian kita punya C32 aksen sama dengan min 9, dan kita punya C44 aksen sama dengan min 13. Jadi kita punya C22 aksen sama dengan 7. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tabel ini belum optimal. Kita masih perlu untuk perbaikan tabel. Oke, nah ini adalah metode stepping stone. Jadi kita ingin menentukan apakah tabel ini sudah optimal dengan menggunakan metode stepping stone.